Pelaku kejahatan anak AG melaksanakan agenda sidang pledoi atau nota pembelaan dan replik duplik atas dakwaan terhadap kasus penganiayaan David Ozora. Sidang dilakukan secara tertutup di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang AG selesai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana agenda replik dan duplik disampaikan secara lisan. Sehingga sidang terhadap anak AG tersisa agenda putusan yang dijadwalkan pada hari Senin 10 April 2023 mendatang. Sidang putusan dijadwalkan digelar secara terbuka di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum bisa memastikan AG akan hadir atau tidak. Kalau AG, soal kehadiran AG saya tidak tahu. Silakan nanti bisa ditanyakan kepada penasihat hukum AG. Karena apa? Undang-Undang 61 pasal 1 menyebutkan pembacaan putusan terbuka, tapi anak terdakwa tersebut tidak wajib hadir. Bisa. Sementara kuasa hukum AG menyebutkan pihaknya akan mempersiapkan untuk hal yang terburuk apapun keputusan hakim akan diterima. Kami mempersiapkan untuk hal yang terburuk maupun apapun keputusan yang mulia hakim pemeriksa, kami akan menerima pastinya. Persidangan anak AG diharapkan selesai sebelum masa tahanan AG berakhir. Masa tahanan AG akan habis pada 17 April 2023. Sehingga putusan sidang dijadwalkan pada 10 April 2023 mendatang. Hal ini mengingat terdakwa AG masih di bawah umur dengan masa penahanan terbatas, yakni hanya 25 hari di LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dari Jakarta, Putu Bagus, Laksana, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penindakan KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan. Kamis malam KPK menangkap Bupati Kepulauan Meranti M. Adil. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan KPK telah menangkap Bupati Kepulauan Meranti M. Adil beserta sejumlah orang yang sedang melakukan korupsi. Saat ini KPK tengah mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT di Kabupaten Meranti Riau. Sebelumnya, M. Adil sempat menghebohkan publik pada Desember 2022, lalu karena berseteru dengan Kementerian Keuangan. Bupati Kepulauan Meranti ini sempat mengamuk lantaran dana bagi hasil migas yang dinilai tidak adil. Pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto, penuhi panggilan tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK. Pemanggilan untuk klarifikasi setelah istri dan anaknya kedapatan pamer gaya hidup mewah di media sosial atau flexing. Sekretaris Daerah Riau, SF Haryanto, memenuhi panggilan KPK pada hari ini untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atas dugaan isu hedonisme yang kerap dipamerkan oleh keluarganya. Dalam pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam, Haryanto sudah mempersiapkan semua dokumen yang diminta KPK, termasuk terkait tas-tas mewah istri dan anaknya. Dan sudah saya sampaikan sebelumnya, apa yang diminta, yang diperlukan, sudah saya siapkan semuanya ya. Jadi satu, yang keduanya saya kepada rekan-rekan semua mungkin kalau hasil dari pemeriksaan tadi silakan ditanya kepada bapak-bapak yang berenang ya. Sebelumnya, SF Haryanto menjadi sorotan publik lantaran ulah istrinya yang sering memamerkan harta di media sosial. Pada Maret lalu, aksi pamer kekayaan istri Sekda Provinsi Riau, SF Haryanto, jadi sorotan publik. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah barang mewah yang dikenakan sang istri. Tak hanya itu, istri Sekda Riau ini juga terpantau sering berlibur ke luar negeri. Namun, SF Haryanto dan keluarga membantah memiliki hidup mewah. Ia mengaku barang-barang yang ia pamerkan adalah palsu. Dari Jakarta, Lika Apriani, Aristiawan, Adi Supriyatna, iNews melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, warga ramai mendatangi rumah Slamet Tohari di Desa Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga penasaran dengan kasus dukun pengganda uang Slamet Tohari yang membunuh 12 orang. Rumah istri Slamet Tohari tersangka kasus pembunuhan berantai yang membunuh korbannya sebanyak 12 orang ramai dengan kedatangan warga. Mereka berduyun-duyun datang penasaran melihat seperti apa sebenarnya rumah dukun keji itu. Aparat gabungan polisi dan TNI pun sedikit kewalahan melarang aktivitas warga yang terus datang dari berbagai daerah. Tak jarang ada yang mengabadikan gambar rumah Tohari dengan handphone. Petugas memasang pembatas untuk menghalau warga agar tidak masuk ke area rumah tersangka. Jumlah korban kekejaman dukun Tohari sampai saat ini tercatat 12 orang. 3 diantaranya sudah teridentifikasi dan sedang menunggu pihak keluarga untuk melakukan cek antemortem. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Inilah kediaman Irsyad dan Wahyu Triningsih, pasangan suami istri yang jadi 2 dari 12 korban dukun pengganda uang Banjarnegara. Menurut keluarga, pasangan suami istri yang tinggal di Desa Tanjung Rejo, Pesawaran, Lampung ini sudah hilang komunikasi sejak 1 tahun yang lalu. Kedua korban merupakan pengrajin kain tapis dan telah memiliki 2 anak. Kepada keluarga, pasangan suami istri ini berpamitan pergi ke Jawa untuk mengajar kursus membuat kain tapis. Namun tak lama berselang, nomor telepon keduanya tak bisa lagi dihubungi. Pihak keluarga pun terkejut saat mendapat kabar bahwa Irsyad dan Wahyu jadi korban pembunuhan Mbah Slamet. Dia di sini memang usaha tapis, bordir. Di sana ada kerjaan buat ngajarin kursus gitulah. Jadi dia bilangnya bayar per bulan, per jam katanya. Cuma itu aja. Setelah itu dia pamit, nggak ada kontak lagi. Udah nggak tahu. Itu pergi tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Setahun lebih. Sementara itu proses identifikasi 12 korban dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet masih terus dilakukan. Hingga saat ini baru 6 jenazah yang telah terungkap identitasnya. Tim Liputan iNews melaporkan.